Selamat pagi, nama saya Melvin Katerina Tiberi. Saya dari SMA YPPK Santo Thomas Aquino, Kaimana. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan perekaman kegiatan pembelajaran replikasi virus. Video praktek pembelajaran ini merupakan bagian dari uji kinerja UKM PPG dari LPTK Universitas Papua, angkatan pertama tahun 2022. Terima kasih. Beri salam. Selamat siang, Ibu Guru. Baik, apa kabar semua? Baik. Kiranya kita semua dalam lindungan Tuhan, sehingga hari ini kita ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, satu orang pimpin doa menurut agama dan kepercayaan saja. Kita yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ibu akan absen. Isai, Bersadai, ada Ibu. Stanley, untuk pertemuan yang berikut. Ya. Baik anak-anak, kita kembali ke materi. Ingat pertemuan kita minggu lalu tentang virus. Sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan gambar. Dan Ibu harap kalian semua memperhatikan gambar itu. Kemudian masing-masing memberikan pemikiran kira-kira apa yang ada pada gambar di depan ini. Ayo silakan. Apa yang kalian amati dari gambar di depan ini? Oke, ada proses pertumbuhan. Hari ini kita punya pertemuan bertujuan untuk menganalisis replikasi virus. Kenapa harus replikasi bukan reproduksi? Karena virus tidak bisa bereproduksi sendiri. Iya gitu ya? Dia harus perlu apa? Inang yang lain. Kalau tumbuhan tadi dia bisa reproduksi sendiri. Tetapi kalau virus tidak bisa, dia harus perlu makhluk hidup yang lain. Artinya dia berkembang biak di dalam makhluk hidup yang lain. Seperti itu. Kita punya tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk menganalisis replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Cuma hari ini kita lebih tekan pada replikasi virus. Untuk replikasi virus, perhatikan dulu, replikasi virus itu ada dua, yaitu secara litik dan secara lisogenik. Oke, litik dan lisogenik. Kalau secara litik, itu virus menghasilkan sel hospes setelah selesai melakukan replikasi. Sedangkan kalau daun lisogenik, dia tidak menghancurkan sel bakteri. Nah, begini maksudnya. Pada daun litik, itu setelah virus masuk di dalam tubuh makhluk hidup itu, dia langsung bunuh. Dia langsung bunuh makhluk hidup itu, lalu dia yang berkuasa atas makhluk hidup itu. Sehingga nanti makhluk hidup itu pecah, kemudian muncul virus-virus yang lain. Itu kalau daun litik. Sedangkan kalau daun lisogenik, ini setelah dia masuk di dalam tubuh makhluk hidup itu, dia ikut hidup sama-sama dengan makhluk hidup itu. Itu bedanya. Bisa mengerti ya? Itu bedanya. Kalau daun litik, berarti setelah virus masuk di dalam hospes atau sel inang, itu langsung dia bereplikasi. Dia bereplikasi, artinya dia langsung bunuh. Sedangkan untuk daun lisogenik, dia tidak seperti itu. Dia masuk lalu ikut lagi hidup bersama dengan organisme tersebut. Untuk tahap-tahap daun litik boleh ditulis. Tahap-tahap daun litik ada absorpsi, kemudian ada penetrasi, kemudian ada eklipase,
kemudian ada pembentukan, ada perakitan, dan juga ada lisis. Sedangkan untuk daur lisogenik ada absorpsi atau penetrasi, ada penggabungan, kemudian ada pembelahan, ada sintesis, ada perakitan, dan yang terakhir lisis. Ini tahap-tahap dari daur litik dan daur lisogenik, tahap-tahap replikasi virus. Ibu jelaskan dulu. Untuk tahap yang pertama, litik, yaitu nanti ada absorpsi, kemudian ada penetrasi, ada eklipase, pembentukan, perakitan, dan lisis. Sedangkan untuk tahap lisogenik ada absorpsi dan penetrasi ini digabungkan. Kemudian ada penggabungan, kemudian ada pembelahan, sintesis, perakitan, dan lisis. Ini model daur litik. Perhatikan, yang namanya daur itu berarti dia harus bulat, berupa lingkaran. Kemudian ini daur lisogenik. Nah, untuk lebih jelas, hari ini kita punya tujuan itu membuat portofolio daur litik dan daur lisogenik. Nanti dalam LKPD lembar kerja yang Ibu bagi sebentar, kamu punya tugas memotong kemudian menyusun kembali, tempel-tempel kembali, membentuk daur litik dan daur lisogenik. Ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya ada dalam video nanti yang setelah ini nanti Ibu kasih video. Tapi sebelum itu kalian duduk berkelompok dulu. 3 kelompok sudah. 3 kelompok. Isai, Elsadai, sama Elsina sendiri. 3, kamu 2 sendiri. Tidak apa toh? Ya. Kelompok 1, kelompoknya Elsadai, kelompok 2, Devina, kelompok 3, Rizda. Nah sekarang perhatikan baik-baik video berikut ini. Virus, seperti yang kita kenal, merupakan komputer seluler yang membutuhkan satu ingat untuk bereplikasi atau berkembang biak. Setidaknya terdapat 2 mekanisme replikasi virus yang perlu diketahui, yaitu siklus litik dan lisogenik. Siklus litik dimulai dari tahapan penempelan virus pada sel ingat atau disebut adsorpsi, kemudian dilanjut penetrasi, replikasi, perakitan, dan diakhiri lisis atau pecahan sel ingat. Sedangkan siklus lisogenik ditandai dengan terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom sel ingat tanpa disertai lisisnya sel ingat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Tahap pertama dalam siklus litik bakteriofage 4 atau disebut juga faga dalam menginfeksi bakteri E. coli adalah tahap penempelan atau disebut juga tahap adsorpsi. Serabut ekor yang berada pada ujung ekor faga menempel pada reseptor spesifik di permukaan dinding sel bakteri. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana enzim lisozim yang berada di ujung serabut ekor akan mendegradasi sebagian kecil dinding sel bakteri dan membentuk suatu lubang pada dinding sel. Materi genetik berupa DNA yang berada di bagian kepala faga diinjeksikan ke dalam sitoplasma sel bakteri. Tahap ketiga adalah replikasi, yang diawali dengan DNA faga ditranskrip oleh enzim polimerase bakteri menjadi mRNA dan kemudian ditranslasi untuk membentuk bagian tubuh virus yang berupa protein faga. Kemudian DNA faga direplikasi untuk partikel faga lainnya, dan DNA faga juga menjadi template pembentukan mRNA.
Bersamaan dengan tahapan ini, terjadi penggandaan DNA faga dan pembuatan protein struktur faga lainnya. Tahap keempat adalah perakitan atau assembly. Saat terjadinya tahap perakitan, DNA faga dikemas di dalam struktur kepala faga dan bergabung menjadi satu dengan struktur faga yang lain, seperti bagian leher dan ekor. Setiap struktur faga bergabung menjadi satu untuk membentuk satu faga baru yang utuh. Tahap kelima adalah lisis, yang ditandai dengan diinduksinya sintesis enzim lisozim oleh faga yang telah matang. Lisisnya dinding sel inang akan melepaskan faga-faga baru ke lingkungan dan akan memulai siklus infeksi baru terhadap sel bakteri lainnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, DNA faga yang telah diinjeksikan ke dalam sitoplasma bakteri tidak ditranskripsi atau ditranslasi. DNA faga akan berintegrasi dengan genom bakteri dan membentuk struktur yang disebut profaga. Profaga akan tereplikasi bersamaan dengan terjadinya pembelahan sel bakteri, sehingga masing-masing bakteri akan membawa profaga di dalam sitoplasma. DNA virus pada struktur profaga sewaktu-waktu dapat terinduksi dan menyebabkan terjadinya tahap replikasi siklus litik untuk membentuk bagian-bagian faga yang baru, yang kemudian akan masuk ke tahapan siklus litik dan diakhiri dengan pecahnya dinding sel bakteri. Demikian perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik dari virus bakteriofagus. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like. Sudah jelas sedikit ya bagaimana daun litik dan bagaimana daun lisogenik. Ulang. Perhatikan LKPD, ada pertanyaan sebentar nanti harus membuat portofolio dari gambar di situ sambil menjelaskan. Nah sekarang kalian punya tugas menggunting dan menempel gambar yang ada di LKPD, kemudian menggunting, kemudian menempelnya di sini sesuai dengan urutan. Buat daun litik sendiri, kemudian daun lisogenik sendiri. Pisahkan dia dari gambar-gambar yang ada. Daun litik itu sama dengan siklus litik. Di bawah daun lisogenik sama dengan siklus lisogenik. Ya. Waktu pengerjaan tidak banyak, kita cuma 30 menit saja. Setelah itu masing-masing mempresentasikan dengan tahap-tahapnya. Penjelasan semua sudah ada di dalam LKPD. Dibaca baik lembar kerjanya supaya tahap-tahap replikasi daripada litik dan lisogenik itu bisa dimengerti. Tapi harus mulai dari yang pertama tadi dibaca di sini ada daun litik, tahapannya ada di dalam LKPD, ada tahapan, ada daun litik, tahapnya apa, daun lisogenik, tahapannya apa, ada tahapan di dalam sini. Iya, ini kasih lepas saja, nanti baru dibuat sendiri toh. Lupa. Lepas dia.
penetrasi. Nah, nanti baru pembelahan. Kemudian sintesis sama-sama di dalam. Terus ini pembentukan. Ini tahap ini. Kelompok 23 sudah Ibu. Ingat di situ ditulis tahapannya supaya sebentar dalam membacakan hasil harus sesuai dengan juga harus disertakan tahapannya. Lisis tahapannya apa saja. Daun isogeni tahapannya apa saja. Oke, sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah ke belum? Kelompok 3 sudah. Mari kita beri tepuk tangan untuk semua. Kita ini mengerjakan KPD atau tugas kita. Ya. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil. Kita mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan 3 semua. Perkenalkan diri. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dinta Marisa dan sebelah saya Ya, silakan. tahap pada daolitik, yaitu tahap pertama ada aborsi, yang kedua fermentasi, ketiga ekulivase, dan yang keempat pembelahan, yang kelima praktis, yang keenam lisis. Oke. Yang tahap kedua dan isogeni. Isogeni, ya. Silakan. Ada aborsi, yang kedua Absorpsi. yang kedua ada penggabungan, Terus yang ketiga pembelahan, yang keempat sintesis, yang kelima perakitan. yang keenam adalah lisis. Keenam adalah lisis. Terima kasih untuk presentasi kami ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk kami. Kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Divina Fitriana Rusun. Nama saya Carlos Kedilutan. Saya Winda Lestari Hartono. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang tahapan yang terjadi pada daolitik. Daolitik terjadi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama absorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga ekulivasi, yang keempat pembentukan, yang kelima perakitan, yang keenam lisis. Jadi yang di bagian ini sama ini tuh satu menjadi pembentukan gitu. Terus sedangkan yang daolitik terjadi dari beberapa tahap, yaitu yang pertama absorpsi dan penetrasi. Terus yang kedua penggabungan, yang ketiga pembelahan, yang keempat sintesis, yang kelima perakitan, dan yang keenam lisis.
Kesimpulannya, daur litik terjadi dalam 6 tahap dan juga daur lisogenik. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih untuk presentasi yang ketiga. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini teman saya akan menjelaskan tentang tahap siklus virus. Sebelum menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sulastika Lusin. Perkenalkan, nama saya Rizda Nova Kurnia Burmana. Oke, saya akan menjelaskan tahap siklus litik. Yang pertama adalah tahap adsorpsis, yang kedua adalah tahap penetrasi, yang ketiga adalah tahap eklifase, yang keempat dan kelima adalah tahap pembentukan, yang keenam adalah tahap perakitan, dan ketujuh adalah tahap lisis. Kemudian tahap siklus lisogenik. Yang pertama adalah tahap adsorpsis dan penetrasi. Dua adalah fase penggabungan, 3 adalah fase pembelahan, 4 adalah fase sintesis, 5 adalah fase perakitan, dan 6 adalah lisis. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, hasil yang luar biasa dari kalian. Nah, sekarang mari kita sama-sama perhatikan kembali apa yang telah kalian paparkan tadi. Kita mulai dari yang pertama, daur litik. Ingat, baik daur litik maupun daur lisogenik, ini cara virus untuk memperbanyak diri. Ini bagaimana cara virus itu untuk memperbanyak diri. Kalau pada siklus litik atau daur litik, ini konsepnya virus itu dia masuk ke tubuh inang orang lain, inang daripada makhluk hidup lain, kemudian dia bunuh DNA-nya si inang itu, dia berkuasa atas inang itu. Itu untuk siklus litik secara keseluruhan. Sedangkan kalau lisogenik, ini dia masuk ke dalam tubuh inang, dia bergabung dulu. Makanya nanti ada pasti tadi apa? Penggabungan. Dia bergabung dulu, setelah bergabung, dia membelah. Artinya bakteri itu dia tetap membelah. Nanti baru setelah membelah, apabila virus itu terkena misalnya dalam kondisi tidak memungkinkan, dia akan membunuh lagi bakteri lalu berkuasa lagi atas tubuh bakteri. Kita mulai dari yang pertama, siklus pertama yaitu litik. Tahap pertama tahap apa? Penetrasi, adsorpsi. Adsorpsi itu dimulai ini yang gambar segi 4 ini bakteri. Jadi ini siklus litik yang terjadi ini ceritanya virus menginfeksi bakteri untuk menghasilkan keturunan. Ingat, virus tidak bisa menghasilkan keturunan sendiri. Dia perlu tubuh orang lain, dia perlu makhluk hidup lain baru bisa bereplikasi atau berreproduksi di dalam tubuh itu. Nah sekarang ini yang gambar segi 4 ini bakteri. Ini virus dia menginfeksi bakteri untuk menghasilkan apa? Keturunannya. Ngerti ya? Oke. Pada tahap yang pertama yaitu tahap apa tadi? Adsorpsi. Pada tahapan itu ditandai dengan melekatnya tubuh virus di tubuh bakteri dulu. Pertama ini. Itu tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua tahap penetrasi sama dengan injeksi. Sama dengan suntik. Artinya pada tahap ini perhatikan di sini virus dia membuat celah atau lubang menembus tubuh bakteri seperti tadi di video itu. Kemudian dia masukkan DNA-nya. Dia tidak perlu tubuh. Jadi waktu dia buat lubang untuk masuk, dia bukan masuk seutuhnya, tidak. Yang dikasih masuk cuma DNA. Makanya namanya injeksi, bukan
bukan masuk. Kalau masuk berarti semua tubuh yang dikasih masuk, ini tidak. Dia cuma masukkan apa? Dia punya DNA. Oke. Kemudian tahap yang ketiga disebut tahap apa tadi? Oke. Pada tahap ini, eklipase ini, setelah tadi DNA masuk seperti ini, dia langsung membunuh DNA daripada apa? Bakteri. Ingat, bakteri juga punya DNA yang biru ini. Ini DNA bakteri, sedangkan ini tadi DNA virus yang merah. Pada tahap eklipase, DNA virus dia bunuh DNA bakteri, sehingga nanti yang terjadi tubuh bakteri tapi DNA virus. Oke. Nah, pada tahap eklipase ini tubuh bakteri sudah dikuasai oleh virus. Kemudian ke tahap selanjutnya, tahap apa? Pembentukan atau sintesis itu bisa dirangkum dengan pembentukan. Karena pada tahap itu DNA virus ini dia mulai mensintesis di dalam tubuh. Jadi yang tampak dari luar itu tubuh bakteri, tapi di dalam itu virus sudah mulai berkuasa. Dia mulai membentuk dia ke bagian tubuh, kemudian seperti ini. Dia membunuh DNA bakteri, kemudian dia mulai bereplikasi dia punya sintesis dia punya tubuh. Oke. Dan tahap pembentukan. Tahap yang terakhir tahap apa? Replikasi ini sama dengan pembentukan. Terus setelah pembentukan tahap perakitan. Oke. Dalam video tadi kalian lihat, virus dia bentuk dia punya tubuh bukan satu kali tubuh penuh, tapi apa? Bagian-bagian sendiri-sendiri. Kepala sendiri, kemudian dia bagian leher sendiri, serabut-serabut, makanya namanya replikasi. Kemudian perakitan. Nah, pada tahap perakitan, kepala dia mulai bertemu dengan leher, dia bertemu dengan serabut ekor seperti video tadi. Makanya namanya perakitan. Lalu jadi satu tubuh virus. Ini masih ada dalam tubuh bakteri ini pada tahap ini. Masih ada dalam tubuh bakteri. Ini kalau kita lihat dampak dari luar, bakteri itu sakit. Ada tahap ini. Karena apa? Di dalam dia tubuh sudah ada apa? Virus masuk. Nah, tahap yang terakhir itu tahap lisis atau pecah. Apa yang pecah? Bakteri pecah, tubuh bakteri pecah. Lalu keluar virus. Nah, ini dia akan kembali lagi. Artinya satu virus dia akan kembali di daun yang mulai dari pertama absorpsi, dia mulai menginfeksi. Makanya namanya daun. Daun berarti dia tidak putus di ujung, dia harus kembali ke yang semula itu. Oke. Daun litik atau siklus litik. Sudah paham tadi toh? Oke, kita lihat yang berikut tentang lisosomi. Oke. Tahap yang pertama tahap apa? Oke, absorpsi dan penetrasi itu sama. Diawali dengan menempelnya tubuh virus pada dinding bakteri, kemudian penetrasi itu dia memasukkan namanya DNA-nya ke dalam tubuh bakteri. Oke, yang kedua apa? Tahap yang kedua penggabungan. Nah, perhatikan di sini, ini bedanya dengan daulitik tadi. Kalau daulitik tadi DNA virus masuk di dalam tubuh bakteri, dia langsung bunuh DNA bakteri. Tapi kalau dalam daun lisogeni, dia masuk, dia bergabung. Rupanya DNA virus dia bisa bergabung dengan DNA bakteri. Perhatikan di sini. Ini yang biru ini punyanya bakteri, virus. Sedangkan yang warna merah atau hitam ini punyanya tubuh bakteri. Dia bisa bergabung. Nah, pada saat kondisi ini, setelah penggabungan ini, bakteri tumbuh dalam keadaan biasa-biasa. Dia bisa beraktivitas seperti semula, ngerti ya? Dia tidak sakit. Lalu pada tahap penggabungan ini, setelah itu ada tahap apa? Artinya pada tahapan ini bakteri bisa membelah diri. Artinya dia sehat. Dia dari luar kelihatan sehat. Dia bisa membelah diri, bisa melakukan aktivitas hidup seperti itu. Tahap membelah. Perhatikan anak panah ini. Dia ada anak panah satu ke sebelah, loh. Artinya apa? Ini akan terjadi dua anakan. Anakan ini dengan ini sama anakan. Dan dia akan mengalami proses yang sama. Oke, ini artinya tubuh bakteri ini dia sudah bawa virus di dalam pada tahap pembelahan ini.
Oke, tahap selanjutnya apa setelah pembelahan? Oke, sintesis. Ini sampai di sini. Ini masih tahap pembelahan untuk satu. Dia masih ada di dalam. Nah, sintesis terjadi apabila tubuh daripada bakteri itu dia mengalami kondisi misalnya sakit. Disitulah virus yang tadi ada di dalam DNA virus yang ada dalam dia ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan untuk apa? Untuk bunuh DNA bakteri. Lalu dia masuk ke daur sebelah lagi, daur itu. Tahap selanjutnya apa? Iya, setelah dia bunuh, dia kemudian merakit, dia berdiri lagi kembali. Seperti tahap yang pertama, daur apa? Litik lagi. Gitu. Dia rakit, dia punya diri. Setelah itu tahap apa? Lisis. Kalau dia sudah tahap perakitan, berarti dia betul-betul sakit di situ. Bakteri betul-betul sakit karena di dalamnya penuh dengan virus. Kemudian sampai sudah tahan, maka tubuh bakteri akan pecah. Lisis itu kata lain dari pecah, lisis atau pecah, sehingga tubuh virus itu bisa keluar. Oke, bisa mengerti ya? Itu perbedaan dari daur litik dan daur lisogenik. Sekarang ibu tanya, antara daur litik dan daur lisogenik, kira-kira menurut kamu dalam hal hasil mana yang lebih banyak menghasilkan virus? Daur litik atau daur lisogenik? Daur lisogenik. Karena apa? Ini tadi di sini dia ada bagi dua. Berarti sebelah ini misalnya dia menghasilkan 200, berarti sebelah kita pasti menghasilkan 200. Berarti dia 2 kali lipat. Oke. Bisa mengerti ya? Nah sekarang dalam penerapan sehari-hari, ingat, virus ini dia pada umumnya menyebabkan penyakit. Virus yang menyebabkan penyakit, ada virus yang dia pakai daur litik dalam kehidupannya, dan ada virus yang dia pakai daur lisogenik dalam kehidupannya. Kalau virus yang pakai daur litik dalam kehidupannya, dia satu kali masuk di kita punya tubuh langsung mati, inang itu mati. Misalnya kemarin virus apa? Satu kali masuk, langsung dia bunuh. Kita punya DNA dalam tubuh. Tapi kalau virus yang dia menggunakan daur lisogenik, berarti dia masuk di dalam tubuh inang, dia akan hidup di dalam tubuh inang itu. Orang itu akan beradaptasi, tidak sakit, dia seperti semula. Tapi dia sudah bawa penyakit itu dan dia akan meneruskan kepada orang lain, misalnya penyakit HIV/AIDS. Oke, mantap ya. Kalau tadi daur litik, dia contohnya itu di penyakit apa tadi, corona. Dia masuk ke dalam kita punya tubuh, dia langsung membunuh kita punya DNA, selesai. Sedangkan kalau daur lisogenik, virus yang misalnya dia pakai cara hidup daur lisogenik, contohnya virus HIV. Dia masuk di tubuh orang, dia bergabung. Artinya orang itu masih tampak normal, tapi di dalam tubuh itu sudah ada virus, dan virus itu dia sudah bisa bagi ke orang lain. Bisa mengerti ya? Nanti pada saat orang itu misalnya dia ada sakit paru-paru, virus itu dia muncul. Dia mulai muncul, dia serang daya tahan tubuh, kemudian dia ambil kesempatan untuk lisis. Untuk apa? Fase yang terakhir apa? Fase yang terakhir sebelum lisis itu, berarti dia rakit selesai, langsung berakhir. Artinya dia ikut sampai si orang ini misalnya dalam kondisi daya tahan tubuh yang menurun, disitulah kesempatan virus itu untuk membunuh. Bisa mengerti ya? Itu perbedaan daur litik dan daur lisogenik pada virus. Iya, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Nanti kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya, masih lagi tentang virus, tetapi materi kita selanjutnya tentang peran virus dalam kehidupan manusia. Ya, pasti ada peran virus yang menguntungkan, ada juga peran virus yang merugikan. Ya, itu kita akan belajar di materi selanjutnya. Baik, mungkin bisa membersihkan kelas, tempat duduk di atas meja karena pertemuan kita sudah selesai. Bersihkan dulu. Kalian punya meja, kita mau doa. Lalu kita mau pulang.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu